Oke, balik lagi di channel. Sini kita akan membahas terkait dengan PPh 21. Ya, untuk materinya sebentar. Oke. Nah, mungkin outline secara umumnya tuh kita akan bahas pemotongan, pihak yang dipotong, penghasilan. Nanti untuk yang perhitungan yang lebih dalam lagi, kita terkait soal-soal ya dari segala jenis PPh, PPN dan sebagainya yang sudah kita bahas, nanti akan ada video yang bahas soal latihan soal. Nah, sini kalau kita lihat di penghasilan, ya ini sudah dijelaskan ya di undang-undang juga terkait dengan penghasilan. Itu intinya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau pre-WP berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Nah, bentuknya apa? Bentuknya dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu. Hmm, Pemenuhan kewajiban pajak ya ada yang namanya self assessment ya, menghitung menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak terutang ya, misalnya ini untuk PA 25 atau 29. Kemudian ada withholding system. Dia emang pajak yang terutang dihitung, dipotong, dipungut, disetorkan, dilaporkan ke pihak lain ya. Kalau kita lihat contohnya, misalkan di sini ada PPh 21, 22, 23 sampai PPh pasal 4 ayat 2. Nah, pemotong dan pemungutan pajak sebagai kredit pajak. Nah, kalau di sini kita lihat definisi penghasilan di 4 ayat 1, kemudian PPh terutang, kurang bayar, atau lebih bayar atau nihil. Nah, untuk pemotongan dan pemungutan itu untuk yang non final ya, itu ada di PPh 21, 22, 23 dan 15. Itu nanti jadi kredit pajak pengurang PPh terutang. Penghasilan ini udah jelasin tadi. Nah, penghasilan itu bisa benefit in cash, benefit in kind atau natura atau kenikmatan. Jadi natura atau kenikmatan didefinisikan sebagai penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang merupakan tambahan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Oke, yang diterima bukan dalam bentuk uang. Nah, kategori benefit in kind ini atau natura kemarin juga sudah kita bahas ya di awal-awal gitu. Ada emang yang ketentuan-ketentuan yang bisa apa ya, bisa dia bisa deductible atau non deductible tergantung nanti di aturannya. Kemarin kita sudah bahas di yang pertama. Nah, untuk part ayat 3, huruf D dia objek PPh, natura kenikmatan. Yang bukan objek PPh kalau misalkan ini diberikan oleh pemerintah ya. Kalau misalkan diberikan oleh WP, WP yang dikenakan PPNL, WP yang dikenakan PPL berdasarkan norma pertanggungan khusus atau WP lainnya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya, kalau di penerimaan keuangan kecantikan. Nah, kalau misalnya kita lihat perbandingan ya antara undang-undang yang lama yang tahun 2008 dengan yang undang HPP, jadi konsep naturalnya sendiri ya, jadi kalau yang undang lama itu penerima atau karyawan dikecualikan sebagai objek PPh, jadi dia non taxable kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenai PPh final atau dim profit ya pasal 15 Undang-Undang PPh. Nah, ini kalau kita lihat yang lama itu dia sebagai dikecualikan kecuali dia untuk yang empat kriteria ini. Kemudian pemberi kerja tidak dapat dibiayakan atau non deductible kecuali natura atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, kalau yang baru ya kita lihat kalau penerima atau karyawan merupakan objek PPh taxable kecuali. Nah, ini yang dikecualikan. Jadi semua penerima atau karyawan itu ya, natura yang penerima atau karyawan yang dibagi
pada penerima atau karyawan merupakan objek PPh atau taxable kecuali makanan, bahan minuman ya. Contohnya kenikmatan daerah tertentu, kenikmatan yang sedikit disediakan oleh pemberi kerja, kenikmatan yang dibiayai dari APBN atau APBD atau desa, natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Kemudian pemberi kerja memberi kerja, jadi natura dapat dibagi ke pemberi kerja, dapat dibiayakan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura atau kenikmatan dari objek pajak diatur berdasarkan PP. Nah, pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan, jasa yang dilakukan subjek pajak orang pribadi, ya atas penghasilannya berupa gaji, upah, honor, tunjangan, pembayaran lain dalam bentuk nama apapun. Nah, kalau misalkan dia subjek dalam negeri itu dikenakan PPh 21, tapi kalau dia subjek luar negeri itu di PPh pasal 26. Kalau kita lihat memotong PPh pasal 21, kalau pemberi kerja itu bisa orang pribadi atau badan termasuk BUT. Kemudian ada bendahara pemerintah pusat atau daerah, termasuk instansi atau lembaga pemerintah lainnya, ataupun lembaga negara lainnya, kedubes RI di luar negeri. Kemudian ada dana pensiun, badan penyelenggaranya sostek, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan. Kemudian ada penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. Nah, termasuk juga perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Nah, dia tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang telah ditetapkan Menteri Keuangan RI sebagai bukan subjek pajak. Kemudian ada pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, untuk pihak yang dipotong, kita lihat ini ada kategorinya pegawai, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan penerima pesangon, pensiun, atau manfaat pensiun, tunjangan THT atau JHT, ya, termasuk ahli warisnya. Nah, kalau pegawai itu bisa dikategorikan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, ya tenaga kerja lepas. Nah, kalau bukan pegawai, ya contohnya di sini tenaga ahli, seniman, olahragawan, nasihat, pengajar, pemberi jasa dalam segala bidang, agen iklan, terus ada distributor MLM, direct selling. Kemudian peserta kegiatan yaitu peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan, peserta atau anggota kepanitiaan, ya, dan lain-lain. Itu untuk yang pihak yang dipotong. Nah, kalau misalnya kita lihat detailnya, pegawai itu ya bisa orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, ya ada perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sini dibagi lagi ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Intinya kalau pegawai tetap itu dia punya penghasilan ya yang jumlah tertentunya secara teratur gitu. Nah, termasuk sini misalkan anggota Dewan Komisaris atau pegawai yang berdasarkan kontrak jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, kalau pegawai tidak tetap ya penghasilan yang apabila pegawai bersangkutan bekerja ya dapat berdasarkan misalkan jumlah hari, ya, jumlah unit dan sebagainya. Kalau bukan pegawai, ya bisa 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 juga dalam bentuk orang pribadi ya, selain pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Kemudian yang memperoleh penghasilan dengan nama atau bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Nah, kalau secara kegiatan itu ya termasuk nanti rapat, sidang, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya. Kemudian penerima pensiun, orang pribadi, ahli waris, imbalan yang dilakukan masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya menerima tunjangan hari tua. Nah, penghasilan dipotong PPh 21 tadi udah kita penghasilan sehubungan PHK pensiun, penerima pensiun, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai serta kegiatan, apa lagi ya? Membayar manfaat atau santunan asuransi, penerima dalam bentuk natura kenikmatan, iuran pensiun dibayarkan kepada dana pensiun. Nah, oh ya, ini yang penghasilan dipotong, ini tidak termasuk penghasilan dipotong. Jadi pembayaran manfaat atau santunan asuransi, natura, terus iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun, kecuali dia
yang pendiriannya iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan, atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua jam yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, ini yang tidak termasuk yang dipotong. Kemudian zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga yang dibentuk disahkan pemerintah. Kemudian ada beasiswa yang diterima WNI untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam atau luar negeri. Nah, ini gambaran ya. Kalau misalkan dia dibayar oleh pemberi kerja, JKK, JKM, JPK, JHT, sampai JPK, itu objek PPh 21. Tapi kalau sini JHT itu bukan objek PPh 21. Jaminan besarnya penghasilan tidak kena pajak 2016. Hmm. Nah, ini orang pribadi 54 juta, terus tambahan untuk wajib pajak kawin 4 juta untuk setiap anggota keluarga yang sedaras, semenda dalam garis keturunan yang lurus, serta anak anak angkat yang menjadi tanggung yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Nah, ini untuk PTKP untuk karyawati. Jadi kalau kawin hanya untuk diri sendiri. Kalau status kawin suami tidak atau menerima proyek penghasilan ya untuk diri sendiri. Status kawin status kawin tanggungan maksimal 3 orang. Kalau dia tidak kawin ya untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Syaratnya menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat senilainya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, ini untuk yang tarif tarif pasal 17 yang dia masih pakai yang batasnya 50 juta ya, batas berlapis. Nah, ada 5, 15, 25, 30. Nah, sini penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20% lebih tinggi kalau dia tanpa NPWP. Nah, ini yang terbaru kalau kita bandingkan batasnya ya, jadi naik ya. 60 juta, 62 setengah, 2 setengah, sampai 500, 500 sampai 5 miliar. Oke, ini memang agak PPh 1. Oke, kita lihat yang terbaru ya. Kalau pegawai tetap, PPh neto kurang PTKP. Kalau tidak tetap, PH bruto penghasilan brutonya dikurang PTKP. Kalau harian, penghasilan bruto dikurang pas 150.000 ya, ini yang terbaru. Kemudian penghasilan bruto kalau lebih dari 4,5 juta sampai 10,2 juta dikurang PTKP harian. Nah, ini mungkin gampangnya tulisnya buku pegawai. Ini nanti mungkin kita lihat di contoh soal ya kali ya. Ya, ada bahas terkait dengan perhitungan latihan soal gitu. Nah, di sini kalau bagi tetap ya tetap biaya jabatannya 5% dari penghasilan maksimal 6 juta atau 500.000 per bulan hanya untuk pegawai tetap. Dan iuran yang terkait dengan gaji pada dana pensiun yang disahkan oleh Menke. Kalau penerima pensiun, uang pensiun bulan tunjangan dikurangi biaya pensiun dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta atau 200.000 per tahun. Ini sama.
Ini kalau pegawai tetap menerima pensiunan berkala, perhitungannya tetap sama. Hmm, dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, kemudian iuran yang terikat dengan penghasilan tetap, atau dia dikurangi biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta. Hmm, dasar perhitungan PPh 21. Jadi kewajiban pajak subjektif pegawai tetap wajib pajak dalam negeri itu dibagi dua. Jadi sejak awal tahun atau setelah permulaan tahun pajak. Jadi kalau misalkan dia yang pertama itu mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lainnya, jumlah penghasilan yang sebenarnya terima atau diperoleh dalam tahunan pajak bagian atau bagian tahun takwim itu tidak disetahunkan. Jadi dia tidak disetahunkan. Contoh si A kerja mulai bulan Juli, penghasilan tiap bulannya 10 juta, maka perhitungan PP pasal 21-nya adalah 10 juta dikurang biaya jabatan per bulan ditambah iuran pensiun per bulan dikali 6 bulan dikurang PTKP. Terus tarif PP pasal 17-nya 6 bulan. Hmm. Terus ada juga yang setelah permulaan tahun pajak, mulai bekerja dalam tahun berjalan, penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Contoh si Bus mulai bulan Juli dengan penghasilan 10 juta tiap bulan, maka penghasilan PPh-nya selama 6 bulan 10 juta dikurang biaya jabatan per bulan tambah iuran pensiun dikali 12. Dikurang PPh pasal 17 dibagi 12. Mulai bekerja setelah tahun bulan Januari, ya mungkin kita lihat nanti ya. Nah ini untuk penghasilan apa ya, komponen-komponen perhitungan secara umum. Nih JKK, JK ya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pelayanan kesehatan. Kecuali JKM ya, jaminan apa tadi ya? Itu bukan bukan JKM sih, JHT. Pegawai tidak tetap, upah uang saku kurang dari 300 ya dipotong. Kalau lebih dari 300 dikurangi 300 terus dipotong 5%. Upah kumulatif itu 3 juta sampai 8,2 juta sebulan. Upah sehari dikurangi PTKP sehari, tarif PPh 21,5%. Ini nanti enaknya pakai soal hitungan. Nah, ini yang baru yang pakai 4,5. Batasannya kumulatifnya 4,5 sampai dengan 10,2 juta sebulan. Upah sehari dikurangi PTKP sehari. Dibayar bulanan atau jumlah kumulatif, kalau dia lebih dari 10,2 dia disetahunkan. Bukan pegawai, em, dia intinya punya NPWP, penghasilannya hanya dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21 50%, 50% 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
Jadi penghasilannya itu dikali 50% dikurang PTKP. Bukan pegawai bersifat kesinambungan. Kalau iya, jadi kalau dia bukan pegawai bersifat kesinambungan, itu 50% dikurang PTKP per bulan. Ketemulah PKP. Tapi kalau dia tidak berkesinambungan ya dikali 50%, terus dikenakan tarif PPh pasal 17. Nah ini, ketentuan lain untuk pegawai, bukan pegawai selain tenaga ahli, itu menerima contohnya honor atau komisi dan fee. Jadi penghasilan bruto sama dengan jumlah pembayaran pembayaran dikurangi bagian gaji atau upah pegawai yang dipekerjakan. Kalau dokter, penghasilan bruto jumlah em, penghasilan brutonya yaitu jumlah bruto jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit klinik sebelum dipotong biaya atau bagi hasil. Beserta kegiatan penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh nanti dipecah dikali eh, pasal 17. Ini PPh pasal 21 atas uang manfaat pensiun THT JHT yang dibayarkan sekaligus. Jadi ada uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Pesangon ya 0 sampai 50 juta, 50 sampai 100 nih ada tarifnya ya. Kalau uang manfaat pensiun itu intinya kalau lebih dari 50 juta ya 5%, dan ini bersifat final. Kalau pesangon, oh ini contohnya. Nanti kita bahas di ini satu sesi yang bahas soal hitung-hitungan. Kemudian orang pribadi status WP luar negeri, penghasilan diterima diperoleh dari pekerjaan jasa dan kegiatan dipotong PPh pasal 26 tarif 20% bersifat panel. Jadi kalau luar negeri itu penghasilannya yang diterima ya mau pekerjaan jasa dan kegiatan itu dipotong PP pasal 26 20% bersifat final. Nah, 26-nya ini sorry 20% ini bisa tergantung dari perjanjian P3B ya atau tax treaty negara gitu. Tapi kalau dia jika berubah status menjadi WP dalam negeri itu jadi dia tidak final. Nah, ini catatan kewajiban pemotongan pajak, wajib mendaftarkan diri KPP, wajib menghitung pemotongan, menyetorkan, membuat catatan, dan lain-lain. Nah, dibuatkan formnya, form 1721A, 1A2, diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun saat pegawai berhenti. Untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, dibuat sekali ada pemotongan. Jika dalam 1 bulan lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potong yang dibuat sekali dalam 1 bulan. Bukti potong PPh pasal 21 tidak wajib dilampirkan dalam SPT masa 21. Nah, ini kewajibannya yang daftarkan diri ke KPP, menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga, membuat pernyataan baru dalam hal terjadi misalkan perubahan tanggungan, ya, kalau dia ada perubahan tanggungan. Nah, ini perlakuan PPd 1. Jadi karyawan akan menerima teks home utuh gitu tanpa potongan pajak. Secara fiskal perusahaan tidak boleh membiayakan biaya PPh 21 yang ia tanggung. Ini akan kita bahas nanti dalam sebentar lagi ya di dalam hitungan metode-metodenya. Ini ada secara fiskal perusahaan boleh membiayakan tunjangan PPh pasal 21. Bagi karyawan tunjangan PPh pasal 21 akan menjadi komponen penambah penghasilan yang dikenakan PPh 21. Yang ketiga metode gross up. Karyawan akan diberikan tunjangan sebesar PPh 21 yang akan terutang sehingga karyawan akan menerima THP utuh. Perusahaan boleh membiayakan secara fiskal. Nah, kalau kita pakai simulasi ya dari 3 metode ini, kan metode net, metode gross, metode gross up.
perhitungan. Terus kita eh, cobalah gaji, misalkan gaji, tunjangan, tunjangan pajak. Ini sama 120. 120 juta. Tunjangan 20 juta. Nah, PT Grasap ini dia ada tunjangan 229, 250. Total, oke, mengurang biaya jabatan, iuran pensiun. Ya, anggaplah ini 5%, 1% gitu. Sorry, 5% dikali gaji. Terus 1% dikali gaji. Ini kan penghasilannya neto itu adalah 140 dikurang 7. PTKP, asumsi K0, sekali 8, ya 54 tambah 4.500.000. Kamu PKP penghasilan kena pajak. Ini kalau dibulatkan ini 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 jadi 81.529 tiga, tuh kan kalau kita bulatkan. Nah, PPh 21-nya ya 5%. Kok 5% ya? Ini coba kita pakai. Hmm, Oke lah, ntar. Anggaplah misalkan belum sempat ngitung.
Nah, dari tiga metode ini, kalau misalkan kita bikin jurnal, jurnalnya kalau yang metode net, beban gaji, utang iuran pensiun, ada kas, terus ada beban pajak, ada kas, sudah ada kas. Nah, kalau kita lihat misalkan di slide-nya di metode net ini, intinya metode net ini pajaknya itu adalah ditanggung oleh perusahaan. Sehingga kalau kita jurnal, beban gajinya itu 140 juta, ya ini. Terus utang iuran pensiunnya itu adalah 1,2 juta, sehingga kas yang dibayarkan atau yang diterima oleh em, karyawan ya, adalah 138.800. Ya, jadi dia metodenya net itu. Nah, sehingga sini 1,2-nya ini untuk beban pajak yang PPh 21 di sini 6145 akan dicatat sebagai beban pajak. Karena ini ditanggung perusahaan ya, pada kas. Nah, nanti kita lihat dampaknya apa gitu. Kalau kalau kita kalau perusahaan mengakui ini sebagai beban pajak gitu. Beban pajak PPh 21 misalnya. Nah, sekarang metode gross up itu beban gaji, utang iuran pensiun, utang PPh 21 sama kas. Nah, beban gajinya 440 juta, utang iuran pensiunnya 1,2, ada utang PPh 21. Ini artinya dibayar oleh karyawan. Kalau tadi kan dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan. Ini kalau dibayar oleh karyawan sehingga kasnya nanti ya 132.655. Ya sisanya tinggal utang PPh pada kas gitu. Atau utang iuran pensiun pada kas. Kalau kan ini bentuknya utang kalau dibayarkan. Nah, beda lagi kalau misalkan metode gross up. Oh, sorry. Ini metode gross. Jadi kalau metode gross up ini em, jurnalnya jadi nanti sama, cuman dia tuh ada, boleh ya, ada kalau nggak salah. Nah, si beban pajaknya ini itu tuh ditanggung oleh perusahaan, tapi itu dimasukkan atau di gross up di gajinya. Jadi beban gajinya itu nggak 140, tapi sudah termasuk gross up tunjangan pajak. Sehingga nanti
penghasilan brutonya itu 147 dan iuran pensiunnya 1,2, utang PPh-nya 1,7,2. Nah, ini. Jadi ini ini kalau kita lihat ini tuh non deductible. Kenapa? Jadi kan di ketentuan yang tidak termasuk apa ya? Salah satu yang non deductible itu termasuk pajak penghasilan. Jadi biaya-biaya termasuk pajak penghasilan itu tidak boleh dikurangkan. Nah, tapi kalau misalkan ia dimasukin ke komponen gaji, gaji kan em, masih biaya yang bisa dikurangkan atau deductible expense. Expense. Nah, ini ini berarti dia menggross up yang beban gajinya gitu. Sebenarnya yang net maupun gross up sama ya. Cuman sini beban pajaknya, iya, angkanya sih sama. Jadi intinya beban pajaknya di sini ini muncul namanya beban pajak. Ini muncul tidak muncul beban pajak, tapi dia di gross up di beban gaji. Tuh. Nah, dampaknya, bentar ya. Oke. Nah, kalau kita masukin, kita pakai simulasi, misalkan eh, yang kita pakai metode net ya, karena kan kalau metode gross ini kan impact-nya ya ya karena ini dibayarkan atau istilahnya ditanggung oleh karyawan atau dibayarkan oleh karyawan ya ini nggak kita masukin. Nah, kalau kita misalkan bandingkan metode net sama gross up itu implikasinya akan beda. Jadi misalkan kita tulis nih laba sebelum gaji dan tunjangan, misalkan ini net, terus ini gross up, terus ada eh, beban gaji, beban pajak. Otomatis kan beban gajinya itu misalkan labanya kita asumsikan sama 500 236. Oke. Nah, beban gajinya kan berarti 140. Beban gaji di sini adalah 147. Beban pajak kalau di net ketemu beban pajak 145. Tapi kalau di mana namanya sini tuh? Eh, beban pajaknya nggak ada ya, nol. Nah, kita sandingkan nih kalau misalkan dia ini metode net tapi komersial, ini net fiskal. Ini dua laba rugi. Ini 10. Nah, beban gajinya itu bisa eh, kalau secara fiskal itu non deductible jadi nol. Ini up com, gross up LK. Oh, fiskal. Berarti kan beban pajak. Terus ada lagi ya, beban
gaji tapi ada tunjangan. Sorry, berarti ini harus di split. Ini 140 juta, 7 jutanya di sini. Oke. Nah, sehingga nanti penghasilan ini total penghasilan neto adalah 500 juta dikurang 35. Ini sama gross up. Gross up itu deductible. Sorry, ya karena beban 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 gaji yang di dalamnya terinclude tunjangan PPh tuh bisa dideduktabelkan. Nah, ini berarti kan ini plus ini. Nah, masa neto PPh yang dibayarnya itu ada PPh badan ada pakai 22%. Terus ada PPh 21,5%. Berarti kan 22% dikali dengan sorry ini ya 22% dikali dengan 350. Oke, PPh 21-nya nih. Kenapa di sini dimasukinnya ini karena kita harus bayar kan tuh di metode net kan kita ngakuin sebagai beban yang otomatis nanti kan kita bayar. Nah berarti kan total PPh-nya 85 juta. Nah kalau misalkan metode gross up fiskal berarti kan 20% kali 352 PPh pasal 21-nya ada di sini. Nah, tadi kan metode antara metode gross up dengan metode PPh 21 ya dengan asumsi perusahaan laba ya. Dengan asumsi perusahaan laba itu lebih menguntungkan menggunakan metode gross up. Karena jumlah apa? Karena jumlah pajak yang dibayarkan itu lebih kecil. Karena perbedaannya di mana? Perbedaannya di beban pajak yang di net itu tidak bisa dikurangkan atau non deductible. Tapi ketika pajak itu dijadikan bentuknya tunjangan dan dimasukkan di gross up di komponen gaji, maka itu bisa kita deductible. Itu bedanya di sini. Nah, implikasi lainnya kalau misalkan dia tipe perusahaan yang punya penghasilan bruto lebih dari 50 M, ya, sehingga tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif PPh dan pengenaan PPh badan yang tidak final. Nah, itu hindari memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau penikmatan. Ya, dalam bentuk natura atau gimana? Berarti dalam bentuk benefit in kind. Karena pemberian ini merupakan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan. Ya, jadi misalkan dia pakai yang tadi yang pakai beban pajak yang dia eh, dalam bentuk beban pajak pemberian naturanya ya benefit in kind-nya. Nah, ini itu dihindari kalau misalkan dia tidak sebuah perusahaan itu tidak apa ya tidak penghasilan brutonya itu lebih dari 50 M karena dia tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh dan PPh badan. Terus yang kedua
Bagi perusahaan yang masih menderita rugi, pemberian natura atau kenikmatan atau benefit in kind akan menurunkan PPh pasal 21, sementara PPh badan tetap nihil. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang ini kan kondisi untung, kalau rugi, bagi perusahaan yang masih menderita rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh pasal 21, sementara PPh badan tetap nihil. Mungkin ini bisa beban pajaknya, iya. Mungkin metode net itu bisa bisa kita pakai gitu kalau misalkan dia perusahaan rugi, atau bukan metode net ya, bahkan bisa juga kalau kita lihat di sini mending dibayarkan oleh karyawan kalau boleh gitu ya, metode gross gitu. Kalau kebijakannya itu bisa dibayarkan karyawan, PPh-nya ya mungkin grossnya jadi salah satu alternatif kalau misalkan perusahaan rugi gitu, karena cash flow perusahaan mungkin tidak mampu untuk mengalokasikan beban pajak ya, meskipun PPh badannya nol nanti kan kalau misalkan dia rugi. Yang mending kalau kalau memang ada opsi metode gross ya mungkin metode gross yang dipilih gitu, karena sini juga kan gajinya akan dibayarkan lebih kecil untuk karena kondisi perusahaan yang misalkan rugi gitu. Nah ini sih kan untuk video kali ini nanti kita akan bahas, nanti ada sesi tertentu terkait dengan perhitungan-perhitungan PPh, PPh semua, PPh, PPN, PPh badan dan lain-lain, PBB. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.